إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seyogianya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena sejatinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dhaif, yang lemah, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitung nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Maka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk syukur kita yang paling utama. Bentuk syukur kita yang paling utama yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, kemudian kelihatan kakinya bengkak-bengkak dikarenakan panjangnya dan lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika ditanya, "Kenapa ya Rasulullah? Engkau adalah orang yang telah diampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur yang paling utama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Sebagaimana yang telah diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai salawat beliau kepada kita selaku umatnya yang senantiasa kita memegang teguh Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tema Jumat, khutbah Jumat kali ini, saya ingin menghimbau kepada seluruh jamaah, baik orang tua, remaja ataupun anak-anak, agar kita menghadirkan diri kita dan jiwa kita ketika kita mengikuti salat Jumat secara berjamaah. Salat Jumat bukan hanya kita mengikuti salat Jumatnya saja, tetapi kewajiban kita dalam salat Jumat adalah wajib mendengarkan ketika khutbah dilaksanakan. Maka fenomena yang terjadi di masyarakat, dan saya pun pernah masuk ke dalam masjid ketika salat Jumat, ternyata bukan hanya anak-anak, banyak dari kalangan dewasa yang masih sibuk dengan gadgetnya. Bahkan yang na'udzubillah min dzalik, mereka ketika khatib berkhutbah, mereka main game. Mereka tidak peduli, apalagi dengan didukung dengan teknologi dan
suara tidak bisa terdengar sama yang lain. Ini menjadi keprihatinan kita. Betapa menyedihkan. Betapa salat Jumat itu hanya didatangi kemudian setelah itu selesai. Padahal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat Jumat ataupun rangkaian Jumat yang dimulai dengan khutbah kemudian diakhiri dengan salat Jumat bersama-sama, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan. Maka kita menghimbau, sejatinya nasihat ini adalah untuk diri saya pribadi, tetapi saya ingin mengajak kepada kaum muslimin untuk memperhatikan, karena kata Nabi SAW, barang siapa yang hadir ketika salat Jumat kemudian dia main kerikil saja, maka Jumatnya itu tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita hadirkan hati kita, hadirkan jiwa kita selain tubuh kita yang datang ke masjid ini untuk bisa sama-sama mengambil pelajaran apa yang telah disampaikan oleh para khatib. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena peringatan, nasihat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana yang diberimankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena itu kami meminta kepada jamaah yang sudah hadir namun belum siap untuk Jumatan karena mempersiapkan diri. Karena Jumatan itu bukan hanya salatnya saja, tetapi khutbahnya menjadi bagian daripada rangkaian ibadah ini. Dan insya Allah apa yang akan kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Sekecil apapun yang kita bisa lakukan, insya Allah itu akan dicatat dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjarannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahtaqir minal ma'rufi syai'an. Janganlah kita mengira apa yang kita telah perbuat meskipun itu kecil itu tidak dicatat dan tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang paling baik di muka bumi ini bukan orang yang hanya memberikan hartanya, bukan hanya orang yang melakukan kebaikan salat dan ibadah yang lainnya, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Selain dia menjadi orang yang terbaik, dia menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dialah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka milikilah sebuah prinsip di dalam diri kita, tanamkan di dalam diri kita, kalau kita tidak mampu memberikan manfaat untuk orang lain, maka jangan sampai kita merugikan orang lain. Kalau kita belum bisa memberikan manfaat, berbuat kebaikan, jangan sebaliknya, malah kita memberikan kemudaratan, memberikan kerugian kepada orang lain. Dan pada hakikatnya kemudaratan dan kerugian itu akan kembali kepada diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang tidak bolehnya kita, bahkan haram hukumnya orang memadaratkan orang lain dan orang memadaratkan dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin berpikir bahwa memberikan manfaat itu harus berupa harta,
harus berupa tenaga. Padahal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang kita mungkin sepelekan, bahkan kita tinggalkan, tapi justru perkara ini bakal memberikan manfaat untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Apa itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Hal tersebut adalah doa kita untuk kaum muslimin. Pernahkah kita berdoa untuk kaum muslimin? Untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kesejahteraan, bahkan mungkin untuk tetangga kita yang di sebelah, kita lupakan. Marilah kita sama-sama renungi bagaimana para sahabat mereka saling mendoakan di antara mereka, bahkan orang-orang yang sebelum mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Perhatikan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb kami, berilah ampun kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Para sahabat mendoakan orang-orang yang telah beriman sebelumnya. Artinya orang-orang yang beriman sebelum datang Nabi SAW, mereka doakan. Kalau kita bayangkan orang-orang yang telah beriman dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, tentu kita tidak akan bisa mampu untuk menghitung berapa jumlah orang-orang yang beriman. Seandainya kita mengatakan Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ini besar sekali pahala yang akan kita dapatkan dan besar sekali manfaat yang akan orang-orang mukmin dapatkan dari doa kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, barang siapa mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka sejumlah orang yang kita doakan itu akan kembali kepada kita. Ketika kita mendoakan Allahumma ighfir fulan, ya Allah ampunilah si fulan, bahkan kata Nabi, malaikat juga mendoakan kita wa mislah, ya wa mislul laka, jadi walaka mislahu, dan bagimu juga apa yang kamu doakan bagi mereka. Kita mendoakan Allahumma ighfir fulan, ya Allah ampunilah si fulan, maka malaikat mendoakan, ya Allah ampunilah orang ini juga yang mendoakan si fulan. Bagaimana kalau kita mendoakan hal-hal yang lain? Ya Allah berikanlah rizki si fulan, Allah akan berikan rizki juga kepada kita. Dan orang nggak tahu. Dan ini adalah satu ibadah yang sangat agung, ketika orang lain tidak mengetahui apa yang kita lakukan, sementara ini kita berdoa untuk si fulan nggak tahu, maka itu adalah doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah melihat ini momen untuk saya meminta sesuatu. Tetapi Aisyah tidak meminta harta, tidak meminta materi. Bahkan mungkin kalau kita di keluarga kita melihat orang yang mampu memberikan sesuatu kepada kita sedang dalam kondisi bahagia, apapun yang kita minta, insya Allah dia akan berikan. Dan ini Aisyah melihat Nabi SAW ketika itu dalam kondisi yang senang, bahagia. Maka
apa yang diminta oleh Aisyah bukan harta, tetapi Aisyah meminta agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dirinya. Maka perhatikan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya mendoakan Aisyah. Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Aisyah, ya Allah, ampunilah Aisyah, ampunilah dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, baik dosanya yang ia lakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun dosanya yang dia lakukan secara terang-terangan. Maka ketika Aisyah mendengar Nabi SAW mendoakannya seperti ini, fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-ghaib. Aisyah pun tersungkur, ya, geli, ya, melihat Nabi SAW berdoa seperti itu. Artinya saking bahagianya Aisyah didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal yasurruki doai? Apakah doa yang aku panjatkan tadi ini membuat engkau bahagia wahai Aisyah? Maka kata Aisyah, wa ma li la yasurruni du'auka. Kalau bukan itu apa lagi yang membuat aku bahagia? Maka perhatikan kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli shalah. Sungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca doa, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doakan. Nabi SAW doakan, Allahumma gfir li ummati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku. Dan kita nggak pernah merasakan doa itu. Kita nggak merasakan. Kita sudah didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mengetahui, tentu bahagianya diri kita telah didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang peran kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan diri kita, doakan agar Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas urusan-urusan kita, urusan dunia, bahkan urusan akhirat kita kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه والسلام تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bisa mengukur diri kita, apakah kita termasuk orang-orang yang lisannya sering mendoakan orang lain, atau malah kita sering mencela, menggibah dan mengomentari orang lain. Karena sejatinya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dihadapkan dengan sesuatu yang kita komentari. Kita tuh nggak kuat untuk bisa menahan lisan kita untuk tidak berkomentar. Makanya kalau kita melihat media sosial ataupun hal-hal yang lainnya, kebanyakan komentar itu, dan nggak tahu komentarnya apakah bermanfaat atau tidak. Sementara lisan kita kering dari mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan keluarga kita, bahkan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah lisan kita akan kita basahi dengan gibah, cela dan hal-hal buruk lainnya? Ataukah kita akan
mulai mendoakan saudara-saudara kita agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kembali kepada kita, wahai jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita mengingatkan kepada diri kita untuk menghujamkan ataupun menguatkan satu prinsip. Kalau kita tidak mampu memberikan manfaat kepada orang lain, maka minimal kita tidak merugikan orang lain. Dan satu kemanfaatan yang sama-sama kita sudah dengarkan pada khutbah kali ini, manfaat doa yang kita lantunkan untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk diri kita, itu adalah satu hal yang sangat bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir khutbah ini marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala luruskan lisan kita, dan kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan lisan kita senantiasa menjadi orang-orang yang merugikan orang lain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Utsman Al-Nurain wa Abi Al-Hasanain Ali. Warda Allahumma anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa anna ma'hum bimannika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'a din wahmi hawzata din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya rabbal alamin. Allahumma wafiq waliya amrina lima tuhibbu wa tarda wa'inhu 'alal birri wat taqwa wasadidhu fi aqwalihi wa a'malihi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma wafiq jami'a ulata amril muslimin lil 'amali bi kitabika wa ittiba'i sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam waj'alhum ra'fatan ala ibadikal mu'minin. Allahumma nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubban yuballighuni hubbak. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhukurina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam. Ya ibadallah, udhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.